You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib Bandung tuai pujian, Dava Salman buat Ciro Alvis tak berkutik. Pemain bertahan muda PSM Makassar, Dava Salman mendapatkan sorotan usai laga menghadapi Persib Bandung di pekan ke-21 lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Pada laga tersebut, Dava Salman mendapatkan sorotan setelah berhasil dengan baik mengawal penyerang asing Persib Bandung, Ciro Alvis. Sepanjang pertandingan, Ciro Alvis dibuat frustasi, karena dirinya tidak bisa lepas dari pengawalan bek muda milik PSM Makassar itu. Bahkan, jelang berakhirnya laga Ciro Alvis tertangkap kamera terlihat frustasi dan marah-marah ke Dava Salman. Kepiawaiannya menjaga pertahanan tak cuma berhasil meredam agresivitas Ciro Alvis. Berkat penampilan apiknya itu, Dava Salman pun dinobatkan sebagai Man of the Match pemain PSM Makassar saat menghadapi Persib Bandung. Menjadi pusat perhatian pada laga Persib vs PSM, kemarin malam, dengan memperagakan gaya bertahan yang solid, Dava Salman dinobatkan sebagai Man of the Match, tulis keterangan di akun Instagram @PSM Makassar, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Penampilan ciamik dari pemain berusia 21 tahun itu tentu membuatnya mendapatkan tempat utama di starting line-up PSM Makassar. Itu terbukti, dengan dirinya yang mampu menggeser posisi dari bek veteran PSM Makassar, Erwin Gutawa dari posisi starting. Hasil 2 imbang di kandang, Beckham terlalu show up, parkir bus sulit. Persib Bandung mengalami 2 kali hasil imbang di kandang sendiri di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Setelah ditahan imbang Arema FC, 2-2, di pekan ke-19 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Persib harus puas berbagi poin dengan PSM Makassar, 0-0, di pekan ke-21, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, lalu. Hasil tersebut membuat posisi Persib di peringkat 2 klasemen mulai goyah. Bali United di peringkat 3 bisa menyamai perolehan poin yang dikumpulkan Persib, 39 poin. Menguntit PSIS Semarang di peringkat 4 klasemen dengan 37 poin, Persib pantas gusar meski rekor tak terkalahkan 14 laga terjaga. Ada beberapa catatan pelatih Persib Bojan Hodak yang seharusnya bisa menjadi mawas diri pemainnya. Berkaca pada laga terakhir melawan PSM, Beckham putra yang diplot mengganti peran Levi Madinda di lini tengah bermain cukup bagus, kendati ia disebut terlalu banyak melakukan show up atau unjuk kebolehan. Ini justru membuatnya melakukan kesalahan-kesalahan mendasar, beberapa kali etam, sapaan akrabnya, salah pengertian dengan rekan satu tim. Final pas pemain 22 tahun ini juga kurang akurat menyebabkan tim kehilangan penguasaan bola. Beckham bermain cukup bagus, dia di babak kedua bermain cukup baik, di babak pertama dia mungkin sedikit terlalu banyak ingin memberikan kesan, unjuk kemampuan kepada penonton, puji sekaligus kritik Hodak. Hodak lalu menarik keluar Beckham dengan memasukkan gelandang asing baru Stefano Beltrame menit 71. Sesuai prediksi, Beltrame masih belum menyatu dengan tim. Ex-Juventus itu butuh adaptasi dengan cuaca dan gaya permainan Liga Indonesia. Stefano Beltrame datang dari negara Eropa yang tengah memasuki musim dingin mencapai -2 derajat Celcius. Catatan Hodak untuk memberinya waktu, ruang beradaptasi. Lalu Stefano Beltrame ketika masuk, dia terlihat memiliki kualitas tapi masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca dan permainan di sini, nilai Hodak. Persib dinilai kesulitan saat menghadapi lawan yang menerapkan strategi parkir bus. PSM banyak menumpuk pemain di area kotak penalti,
strategi negatif football itu mampu meredam agresivitas dua penyerang Persib asal Brasil David da Silva dan Ciro Alves. Hodak harus mengakui strategi tersebut sangat menyulitkan pemainnya dalam membongkar pertahanan lawan. Namun itulah pertarungan taktikal, ia tetap menaruh respek, walaupun mereka melakukan strategi parkir bas. Kami harus respek kepada mereka, setiap kehilangan bola, mereka langsung melakukan pelanggaran taktikal, begitu hormat Hodak. Terlepas dari itu, ia juga harus mengkritisi pemainnya yang terlalu banyak melakukan kesalahan mendasar. Ini jadi catatan yang harus diperbaiki jelang laga lanjutan Persib vs Persik Kediri akhir pekan nanti. Tapi sekali lagi, kami melakukan terlalu banyak kesalahan dasar, kesalahan teknis dalam operan dan final pas. Situasi mencetak gol terbuka tapi operan akhirnya itu tidak maksimal, dan terkadang harus respek kepada tim lawan, mereka bertahan dengan bagus, tutur pelatih 52 tahun ini. Mereka juga tidak banyak membuat peluang, buat pertahanan kami tidak dalam masalah, tapi mereka bertahan dengan bagus dan tidak mengizinkan kami melancarkan serangan, bebernya. Lagi-lagi Febri Haryadi dikritik, Persib masih kesulitan mencari suksesor. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak mengutarakan Febri Haryadi ketimbang Rian Kurnia, setelah Febri Haryadi dikritik habis-habisan oleh Bobotoh dalam pertandingan terakhir. Sebelumnya, Febri sempat diturunkan saat Persib saat melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Kala itu pemain yang akrab disapa Bow, bermain di menit 70 sebagai sayap kanan Pangeran Biru. Meskipun Persib bermain imbang tanpa kemenangan atas PSM, banyak bobotoh yang menilai Bow masih jauh dari harapan untuk mengisi posisi winger. Terkait kritikan ini, Bojan Hodak mengungkapkan pemain bernomor punggung 13 sudah sangat baik menuntaskan tugasnya saat bertanding di lapangan melawan PSM Makassar. Febri punya peluang, dia sering menusuk di sayap kanan. Tentunya ini sangat penting untuk Febri ke depannya, ujar Bojan Hodak. Saya cukup senang dengan permainan Febri di laga sebelumnya. Di mata saya, dia menjadi pemain yang paling banyak berlari di kedua. Dengan kata lain, dia melakukan banyak tugas dalam menyerang dan bertahan membantu Kakang. Jadi saya senang dengan permainan dia, ujarnya saat di Geraha Persib, Kota Bandung, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Walaupun begitu, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menyebutkan, Bow belum dalam keadaan terbaiknya setelah absen 12 pertandingan di kompetisi Liga 1 2023/2024. Dia sudah lama tidak bermain, dan tentu hal itu membuatnya belum cukup tajam di barisan depan. Tapi, kini dengan kepergian Freds Butuan, Febri memiliki lebih banyak peluang untuk tampil, tambahnya. Seperti diketahui, Febri Haryadi sempat absen beberapa pertandingan karena harus menjalani pemulihan setelah mengalami cedera-cedera pada paha bagian dalamnya. Sebelum mengalami cedera, Bow terakhir kali tampil bersama Persib pada pekan ke-7 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Sejak saat itu, pemain kelahiran Bandung, tanggal 19 Februari tahun 1996, terpaksa menepi karena faktor cedera dan kembali bermain saat melawan Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 2023/2024. Bagi saya, dia hanya perlu bermain lebih banyak lagi untuk mengasah instingnya. Satu kali dia bermain bagus di pertandingan, maka dia akan bisa mengembalikan lagi kualitasnya, katanya. Selain itu, Bobotoh menyuarakan hal yang berbeda terhadap penampilan Febri Haryadi pada pekan lalu menghadapi PSM Makassar. Febri hanya lari-lari saja, udah dapat bola sering kepeleset, sering jatuh, gak ada kemajuan permainannya gitu-gitu aja, ujar seorang bobotoh. Namun, yang menjadi perhatian saat ini adalah pemain sayap kanan lainnya yaitu Rian Kurnia yang kembali menjadi cadangan abadi. Ia kerap mengisi bangku cadangan ketimbang dimainkan oleh Bojan Hodak. Untuk itu Bojan akan mencoba starting line up di laga selanjutnya. Sama-sama berposisi sebagai sayap kanan,
Febri Haryadi dan Rian Kurnia merupakan opsi yang mewah bagi Bojan Hodak untuk memoles lini depan Pangeran Biru. Berdasarkan perbandingan statistik di Liga 1 musim 2023 per 2024, Rian mengungguli Febri Haryadi. Rian tercatat cukup berkontribusi besar bagi tim Persib Bandung. Saya akan mencoba memainkan Rian Kurnia, tapi bukan tidak mungkin Rian main lawan Persik Kediri. Saya akan terus memantau di sayap kanan siapa yang layak dan siap untuk bermain, ujar Bojan Hodak. Iqbonevo ajak pemain Persib fokus hadapi Persik. Bek Persib, Victor Iqbonevo mengajak rekan-rekannya fokus menghadapi laga kontra Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Laga pekan ke-22 Liga 1 2023 per 1024 itu harus menjadi ajang kebangkitan Pangeran Biru setelah meraih hasil imbang 0-0 dari PSM Makassar pekan lalu. Lawan Kediri kami harus bisa kembali ke jalur kemenangan, kata Iqbonevo. Menurut Iqbonevo, hasil imbang dengan PSM tidak terlalu jelek jika dibandingkan dengan 3 pertemuan sebelumnya. Tentu, kemarin kami mau menang, tapi kami tidak dapat kemenangan. Namun hasil 14 pertandingan tanpa kekalahan, aku pikir tim masih dalam tren positif, ucapnya. Dia juga bersyukur timnya tidak kebobolan pada penampilannya secara penuh dalam pertandingan ini. Terakhir, Iqbonevo bermain penuh pada saat melawat ke Persis Solo pada putaran pertama lalu. Aku senang mendapat kesempatan dan membantu tim, yang penting kami tetap dapatkan poin dan clean sheet, kami capai itu, ujarnya. Penilaian Bojan Hodak untuk performa debut Beltrame. Kesempatan melakoni debut diberikan Bojan Hodak pada Stefano Beltrame. Pemain asing asal Italia tersebut masuk di menit 71 menggantikan Beckham Putra Nugraha. Beltrame merupakan rekrutan baru Persib Bandung di jendela transfer paruh musim Liga 1 2023 per 2024. Menurut Bojan Hodak, ex-pemain Juventus ini masih butuh waktu beradaptasi. Dia baru berada 1 pekan di Indonesia dan proses aklimatisasi masih dijalani. Pun demikian dengan pemahaman terhadap taktik yang diterapkan dan pembangunan chemistry dengan rekan satu tim. Saya sampaikan tadi, dia datang dari cuaca yang berbeda dan gaya sepak bola yang berbeda. Jadi dia masih butuh waktu untuk bisa menyatu, tarang sang pelatih ketika menghadiri jumpa pers usai laga di Stadion GBLA, Senin 4/12 kemarin. Dalam laga melawan PSM Makassar yang berakhir 0-0, Beltrame belum bisa berkontribusi untuk kemenangan, tetapi sentuhan dan operannya disebut Bojan mempunyai potensi. Menurutnya, jika proses adaptasi berjalan mulus, Bojan yakin Beltrame akan banyak membantu tim. Tetapi apa yang tadi ditunjukkan dalam 15-20 menit dia punya operan dan sentuhan yang bagus, dia bisa mengontrol bola, jadi dia tentu saja bisa membantu kami, tapi masih butuh waktu untuk beradaptasi, tukasnya. Usai debut tanpa gol bersama Persib, Stefano Beltrame tak sabar lawan Persik. Pemain baru Persib Bandung Stefano Beltrame telah menjalani debutnya dalam laga melawan PSM Makassar. Ia pun sudah tak sabar untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Persik. Stefano Beltrame resmi menjalani debut bersama Persib dalam laga melawan PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2023 per 2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Dalam laga ini, Persib hanya mampu menahan imbang PSM Makassar dengan skor 0-0. Tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan oleh tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Apalagi mantan pemain Juventus yakni Stefano Beltrame yang dipastikan baru pertama debut. Pemain berusia 30 tahun tersebut dipastikan debut setelah menggantikan Beckham Putra pada menit ke-71. Laga debutnya memang tak berlangsung mulus untuk Beltrame. Akan tetapi, ia mengaku senang karena bisa menjalani debut di Persib. Apalagi dia bisa debut di depan dukungan bobotoh langsung, tentu saja Beltrame cukup puas. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan menjalani debut di stadion yang bagus dengan dukungan besar dari bobotoh.
ujar Stefano Beltrame sebagaimana dilansir dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Saya amat sangat senang dan antusias menjalaninya, ucapnya. Lebih lanjut, mantan pemain timnas U20 Italia ini mengaku bahwa pertandingan melawan PSM memang tak mudah. Tim berjuluk Juku Eja itu memberi perlawanan sengit hingga membuat Persib kesulitan. Beltrame tentu saja kurang puas dengan hasil ini, sebab ia menilai bahwa Persib seharusnya bisa meraih 3 poin penuh dalam laga melawan PSM. Tetapi, ia tak bisa mengabaikan permainan luar biasa yang ditunjukkan PSM. Sehingga memaksa Persib hanya mampu menahan imbang mereka. Soal hasil, saya pikir kami layak mendapat hasil yang lebih baik, kata Beltrame. Tapi tim lawan pun cukup tangguh dan bertahan dengan sangat baik. Beltrame mengatakan bahwa hasil imbang ini memang bisa terjadi di pertandingan manapun. Akan tetapi, hasil ini kurang memuaskan buat mantan pemain Maritimo tersebut. Sehingga Beltrame pun memilih untuk memikirkan laga selanjutnya. Ia tak sabar ingin bisa bermain dan meraih hasil maksimal dalam laga melawan Persik nantinya. Ini bisa saja terjadi, tapi yang terpenting sekarang adalah kembali bekerja dan mulai memikirkan tentang pertandingan selanjutnya, tuturnya. Sementara itu, Persik dijadwalkan akan menghadapi Persik dalam laga pekan ke-22 Liga 1. Persib bakal menjamu Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung pada Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Mark Klok mengaku tidak senang. Kapten tim Persib Bandung Mark Klok mengungkapkan perasaannya dalam sesi jumpa pers usai laga kontra PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Mark Klok mengaku tidak senang dengan hasil yang didapat Persib setelah ditahan imbang 0-0 oleh PSM di depan puluhan ribu bobotoh. Pada pertandingan pekan ke-21 Liga 1 tersebut, Persib tampil tak seperti biasanya. Persib terlihat kurang padu seiring adanya perubahan skuad di putaran kedua. Ini sepak bola, kita tidak menang setiap pertandingan. Tapi yang penting kita tidak kalah. Tapi pasti saya tidak senang hari ini, karena kita main setiap pertandingan untuk menang, ungkap Mark Klok usai laga. Meski begitu Persib masih tetap menjaga tren positifnya yang belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhirnya. Namun di sisi lain, Persib juga gagal menuntaskan dendam atas kekalahannya kontra PSM di putaran pertama lalu. Hasil imbang ini pun memperpanjang catatan minor Persib yang belum pernah menang atas PSM dalam 4 pertandingan terakhirnya. Persib terakhir kali meraih kemenangan atas PSM pada tanggal 22 Februari tahun 2022 dengan skor 0-2. Sulit untuk kita menang, tapi 14 pertandingan kami tidak terkalahkan, pungkas Mark Klok.